Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Hanafi dari TK1A dengan NIM 24050061043. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses penyaluran energi listrik sampai ke rumah dengan tegangan 220 volt. Yang pertama, pembangkit listrik. Listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik yang menggunakan berbagai sumber energi seperti bahan bakar fosil, yaitu batu bara dan gas alam. Energi nuklir, energi terbarukan, yaitu air, angin, matahari, dan panas bumi. Pada tahap ini, listrik dihasilkan dalam tegangan yang relatif rendah atau menengah. Yang kedua, transformasi tegangan. Setelah dihasilkan listrik dari pembangkit harus dinaikkan tegangannya menggunakan transformator step up. Tegangan dinaikkan hingga ratusan ribu volt atau misalnya 150 kV, 275 kV atau bahkan lebih untuk mengurangi kerugian energi saat ditransmisikan jarak jauh. Proses ini penting karena semakin tinggi tegangannya, semakin kecil arus yang diperlukan sehingga mengurangi panas yang dihasilkan dan kerugian energi dalam bentuk panas. Yang ketiga, transmisi listrik. Listrik bertegangan tinggi ini kemudian disalurkan melalui jaringan transmisi berupa saluran udara tegangan tinggi, yaitu SUT, atau saluran udara tegangan ekstra tinggi, yaitu SUTET, yang menghubungkan pembangkit listrik dengan gardu induk utama di daerah-daerah yang jauh. Keempat, penurunan tegangan di gardu induk. Setibanya di gardu induk, listrik diturunkan tegangannya menggunakan transformator step down menjadi tegangan menengah, misalnya 20 kV. Proses ini dilakukan untuk persiapan distribusi ke area yang lebih kecil dan mendekati pusat konsumsi. Yang kelima, distribusi listrik tegangan menengah. Listrik bertegangan menengah ini didistribusikan melalui jaringan distribusi tegangan menengah atau JTM yang menjangkau berbagai area kota atau wilayah pedesaan. Listrik tersebut dialirkan menuju gardu distribusi atau gardu-gardu yang lebih kecil. Yang keenam, penurunan tegangan di gardu distribusi. Di gardu distribusi, tegangan diturunkan lagi hingga mencapai 220 volt atau 380 volt untuk penggunaan di rumah tangga dan industri kecil. Penurunan tegangan ini dilakukan oleh transformator distribusi. Yang ketujuh, jaringan distribusi tegangan rendah atau JTR. Setelah tegangan diturunkan menjadi 220 volt, yaitu untuk rumah tangga, listrik dialirkan melalui jaringan distribusi rendah atau JTR yang menghubungkan gardu distribusi dengan rumah-rumah atau bangunan komersial. Pada tahap ini, listrik sudah siap digunakan oleh konsumen. Yang terakhir, ke-8, penggunaan di rumah tangga. Listrik yang diterima di rumah tangga memiliki tegangan 220 volt, yang merupakan tegangan standar untuk peralatan elektronik rumah tangga di banyak negara, termasuk Indonesia. Listrik ini dialirkan melalui panel listrik atau kWh meter ke peralatan-peralatan listrik seperti lampu, televisi, kulkas, mesin cuci, dan sebagainya. Kesimpulannya yaitu, secara keseluruhan, proses penyaluran listrik ini memastikan bahwa energi listrik yang dihasilkan di pembangkit dapat sampai dengan aman dan efisien ke konsumen di berbagai wilayah dengan tegangan yang sesuai untuk penggunaan sehari-hari. Demikian materi dari saya. Bila ada kurangnya, saya mohon maaf. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Saya izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.